Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Herunisa dengan ujung NIM 031 dari kelas L1. Di sini saya akan melakukan pengolahan dari materi penginderaan jauh batimetri, praktikum penginderaan jauh kelautan. Nah, jadi batimetri itu merupakan aplikasi dari penginderaan jauh yang berfokus pada pengukuran kedalaman laut, danau, sungai, atau perairan lainnya secara tidak langsung melalui analisis data yang diperoleh dari sensor-sensor yang terpasang pada satelit. Nah, jadi metode ini tuh memanfaatkan prinsip dasar bahwa intensitas cahaya itu yang dipantulkan dari permukaan air akan berbeda tergantung pada kedalaman air tersebut. Nah, jadi datanya itu bisa diunduh melalui situs ESA atau aplikasi citra satelit lainnya. Nah, resolusi spektral dari citra satelit Sentinel-2 itu menghasilkan multispektral dengan 13 saluran yang mencakup sensor tampak, inframerah dekat, dan inframerah gelombang pendek, serta resolusi spasialnya dapat dikatakan cukup dengan tinggi 10 meter pada band merah, biru, hijau, dan inframerah dekat. Nah, jadi ada resolusi spasialnya juga yaitu 10 meter, 20 meter, dan 60 meter. Jadi setiap band itu dia memiliki panjang gelombang yang berbeda. Band tampak multispektralnya itu biasanya memiliki panjang gelombang 665 pada band merah, terus kalau hijau dia 560, dan kalau band biru itu 490 nanometer. Terus data yang dihasilkan juga bisa digunakan untuk membuat peta kedalaman yang akurat dan memonitor perubahan morfologi dasar laut seiring waktu. Nah, jadi di sini kita lanjut aja langsung ke pengolahan. Yang pertama itu ke aplikasi Snap. Jadi di sini kita klik file, terus open product. Nah, di sini kita masukin data praktikum. Yang ini, klik 2 kali. Nah, ini kita klik kanan pada data ini, terus open RGB. Nah, terus kita klik lagi pada ini, terus kita klik raster. Kita pilih subset. Nah, pulaunya tadi kan terletak di sini. Nah, ini tinggal kita perkecil aja. Lalu klik OK. Kalau udah, kita klik subset ini, klik kanan, terus open RGB. Nah, pada data ini kita akan melakukan sun glint. Di sini mengkoreksi kolom air. Jadi sebelum kita melakukan koreksi sun glint, kita klik plus ini, type point grid. Nah, di sini kita akan menghapus. Nah, kalau udah kita ke vektor data. Nah, di sini kita klik tanda plus ini, kita rectangle wilayah yang ingin kita koreksi. Nah, jadi setelah itu kita ke optical, terus pilih thematic water processing, pilih send to coral. Nah, di sini kita pilih backlight processor. Ini kita sesuaikan namanya geometri. Nah, ini kita sesuaikan namanya biar dia kebaca. Terus yang ini pilih band 234, terus reference bandnya band 8, lalu kita langsung klik run. Nah, jadi di sini kita open RGB pada subset yang telah kita sun glint tadi, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kalau udah, kita klik pada subset ketiga ini, kita pilih save product. Ini kita buat batimetri jika. Kalau udah, kita buka ArcGIS. Nah, setelah itu di sini kita buka ArcGIS, lalu kita klik add data, kita masukin data yang udah kita simpen di Snap tadi. Nah, di sini kita masukin semua band 2, 3, 4, dan 8. Nah, jadi setelah itu kita ke search, kita cari composite band.
Nah, ini input raster kita masukin semua band. Output raster ini kita simpan aja namanya gband bathymetry. Komposit band bathymetry, terus save, kita klik OK. Ini kita tinggal tunggu dia running. Nah, jadi komposit bandnya udah muncul ini. Terus kita add itkabu SAP Indo. Nah, selanjutnya kita start editing. Kita klik pulau ini, terus kita save edit, terus ke Windows, pilih image analyze, kita lakukan masking. Nah, kalau udah kita save edit lagi, terus pilih stop editing. Setelah itu kita add data base yang telah kita unduh. Ini kita close. Terus kita klik kanan pada mas, pilih data, ekspor data. Pastikan formatnya ini TIFF, save. Yes. Setelah datanya kesimpan, kita langsung ke software SDB. Terus kita launch image. Terus kita open file. Ini kita masukin data masking yang telah dilakukan di ArcGIS tadi. Kita klik load. Nah, setelah itu kita klik load sample. Terus open file. Nah, di sini kita masukin data bathymetry yang sebelah sini. Klik load. Nah, ini kita tunggu aja karena memang lama. Nah, jadi ini udah muncul. Terus bagian time ini kita ubah menjadi ZMSL. Terus bottom limitnya kita ubah menjadi min 22. Terus ini pertama kita pakai yang metode generate snakeboard atau KNN. Terus kita pilih generate prediction. Ini kita tunggu sampai dia 100% dan di bagian sininya tuh muncul, lalu nanti akan kita save into file. Baik, jadi setelah itu ini udah selesai. Di sini kita akan save into file. Kita pilih save location. Kita buat di sini ke nearest neighbor. Terus ini jangan lupa kita checklist, kita save. Ini kita tunggu saja. Kalau udah, selanjutnya kita ke metode kedua, yaitu multiple linear regression. Terus kita klik generate prediction. Ini kita tunggu aja seperti yang pertama tadi. Jadi yang multiple linear regressionnya udah selesai. Kita klik OK. Terus di sini kita save into file. Kita sama seperti tadi, save location-nya kita ubah jadi multiple linear regression. Terus kita simpan. Ini kita checklist juga. Kita lanjut ke metode ketiga, yaitu random forest. Ini kita generate prediction. Ini kita tunggu aja. Kita save into file. Kita save location. Kita buat random forest. Ini kita checklist. Lalu kita save. Setelah itu yang terakhir kita SVM-nya support vector matchings. Kita generate prediction. Ini kita tunggu aja, nanti setelah itu kita save into file. Nah, jadi setelah kita save tadi ke 4 metode tersebut, lalu kita langsung aja masukin di sini add data dari 4 metode yang telah kita save tadi. Lalu kita add. Jadi setelah 4 metode tadi kita masukkan, kita klik kanan pada salah satu metode, terus ke properties, lalu kita ke symbology. Nah,
Jadi di coloram ini, classifit ini kita ubah jadi warnanya dari biru muda ke biru tua, terus klik ini, klik kanan, klik color. Nah, ini kan angkanya banyak. Nah, jadi di sini tinggal kita klik kanan, terus ke format label, kita kurangin angkanya buat jadi 2. Lalu klik OK. Nah, yang ini juga udah langsung kita terapkan. Oke. Jadi ini merupakan metode dari KNN, lalu kita bisa ke bagian multiplayer ini. Sama seperti tadi, kita ubah warnanya. Lalu kita klik ini, klik kanan label, kita kurangin menjadi 2, lalu klik OK. Terus sekarang yang random forest, sama caranya. Dan ini metode terakhir, kita lakukan hal yang sama, klik properties, terus ke classifit ini, klik yes, terus kita pilih color ramp-nya dari biru muda ke biru tua, terus klik flip color, terus kita klik kanan, kita kurangin angka jadi 2, terus OK, lalu kita OK kan. Jadi setelah ini kita kan udah add data dari 4 metode ini, terus kita masukin add base map yang imagery. Nah, jadi setelah itu kita add data, kita masukin data SHP Indo. Kita masukin. Terus di sini kita lakukan masking. Kita ke editor, start editing. Terus kita pilih ini. Terus kita ke Windows, image analyze, terus kita klik yang metode KNN dulu, terus kita lakukan masking. Setelah itu metode selanjutnya itu yang multiplay linear, kita unchecklist terlebih dahulu. Klik multiplay, terus kita masking. Lalu pada metode random forest juga kita lakukan masking. Nah, jadi di sini metode yang keempat, random forest sudah. Terus dengan metode terakhir itu yang SVM. Di sini kita cari yang SVM. Lalu kita lakukan masking. Nah, kalau udah kita ke editor, save edit, lalu stop editing. Kalau udah ini tinggal kita unchecklist it kabunya. Nah, ini metode yang SVM. Terus ini metode random forest, dan ini multiplay. Terus ini metode KNN. Nah, setelah itu di sini kita akan lakukan layout. Baik, jadi ini hasil layout dari salah satu metode yang telah saya lakukan, yaitu metode multiple linear regression. Nah, di sini terlihat kalau dia semakin menjauh ke arah darat, nilai algoritmanya itu semakin besar dengan rentang nilai min 21 sampai min 15, dan yang paling rendah itu min 3,7 sampai min 0,16. Jadi itu saja hasil pengolahan dari materi penginderaan jauh batimetri pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.